Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berusaha untuk terus hadir untuk memberikan penguatan iman bagi kita semua yang harus terus berada dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti ini. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, bersyukur untuk hari ini dan mengakhirinya kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, penuhi hati dan pikiran kami, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yeskel 37 ayat 7-14 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Mari firman Tuhan ini kita akan dengarkan sama-sama. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan satu sama lain. Sedang aku mengamati, lalu urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita malam hari ini menjadi menarik karena kita bisa melihatnya dari dua sisi. Sisi pertama, ketika bicara tentang tulang-tulang, maka bicara tentang keberadaan orang Israel atau umat Allah yang ada di pembuangan. Hal yang kedua, ketika kita bicara tentang tulang-tulang, berarti kita bicara tentang sebuah kehidupan yang kehilangan pengharapan. Sudah mati, sudah selesai karena tinggal tulang. Tetapi apakah semua sudah selesai? Tidak. Allah hadir dalam nubuatnya ketika ia memberi penglihatan kepada Yeskel, itu hadir secara khusus untuk memberikan pengharapan kepada umatnya. Pengharapan itu muncul karena Allah punya kuasa. Nah, hari-hari ini saya sendiri jujur berusaha untuk setiap hari mengupgrade. Kira-kira berapa sih jumlah orang yang positif, dan berapa yang disembuhkan, kemudian berapa yang meninggal, lalu kemudian membuat angka perbandingan yang kemarin misalnya yang positif sekian, lalu kemudian yang sembuh sekian, lalu yang meninggal sekian, dibandingkan dengan hari ini apakah ada perubahan? Pasti ada. Tapi perubahannya, apakah angka yang positif itu berkurang, angka yang sembuh itu bertambah, lalu kemudian angka yang meninggal juga berkurang? Nah, itu fluktuatif Bapak Ibu. Tetapi
perhatian kita ke sana karena kita punya harapan bahwa Allah akan memulihkan kita dari situasi dan kondisi ini. Allah akan mengembalikan semuanya seperti semula. Nah, dan itu pasti terjadi karena Allah ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa kalau Allah memulihkan, Allah menghidupkan tulang-tulang tadi yang tadi digambarkan oleh Yeskel, bahwa tulang bergerak, kemudian nadinya muncul, lalu kemudian daging muncul, lalu kemudian tertutup dengan daging semua dan kulit, kemudian tapi mereka mati. Nah, ada orang yang menaruh pengharapan tetapi tidak yakin. Ini situasinya. Jadi ketika dalam situasi dan kondisi itu, maka kita boleh menaruh pengharapan. Semua orang punya pengharapan, tetapi dari balik pengharapan itu harus punya keyakinan. Apakah harapan ini bisa jadi kenyataan? Apakah harapan untuk keluar dari situasi dan kondisi ini bisa menjadi kenyataan? Nah, bagaimana dia bisa menjadi kenyataan? Ya tergantung kepada kita. Siapa yang kita lihat yang bisa menjadikan itu nyata? Hanya Allah. Maka sebagai orang percaya, saya mengajak kita semua malam hari ini, Bapak Ibu, ini serius bahwa apa yang dilakukan oleh saya dan rekan-rekan pendeta lewat media sosial seperti ini, tentunya kami punya pengharapan supaya umat serius, tidak melihat ini main-main. Lalu kita semua menaruh pengharapan kepada hanya satu, yaitu Allah. Karena hanya Allah yang mampu memulihkan, dan tujuan Allah memulihkan setiap orang yang ada dalam situasi yang sulit ini, supaya ia kembali memuliakan Allah dan mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang ada di sektor pelayanan yang ada. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdoa dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Oma Mariana Alexanderina Surah Risi, keluarga Bapak Ferry Kaismetan, keluarga Albinus Rasi, keluarga Fari Indra Rahel Korompis, dan keluarga Bapak Max Takari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa ketika kami menaruh pengharapan untuk dipulihkan, kami harus berpengharapan dalam iman yang sungguh kepada Allah. Karena Allah yang mampu memberikan jalan keluar, Allah yang mampu menghidupkan, Allah yang mampu menjadikan pengharapan itu menjadi kenyataan. Dan firman Tuhan mengajarkan kami malam hari ini. Untuk itu ya Tuhan, hamba berdoa bersama dengan jemaat-Mu, jemaat GPB Shalom Denpasar, bahkan seluruh orang percaya yang ada dan menyaksikan acara ini ya Tuhan. Bapa, berkati mereka, agar sebagai orang percaya kami tidak hanya sekedar berpengharapan kepada Allah, tapi kami harus sungguh-sungguh mengimani Allah dalam kehidupan kami agar kami dipulihkan. Dan untuk mengimani itu ya Tuhan, mengimani Engkau karena Engkau satu-satunya jalan keluar. Dan ketika Engkau boleh memulihkan kami, ajarlah kami untuk selalu mengingat Engkau ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh berdoa dan berserah kepadamu untuk hidup membangun iman yang jauh lebih baik. Malam hari ini berdoa bersama dengan jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 3. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Mariana Alexanderina Surah Risi, keluarga Bapak Ferry Kaismetan, keluarga Bapak Albinus Rasi, keluarga Fari Indira Rahel Korompis, dan keluarga Bapak Max Takaria. Bapak berkati keluarga Ibu Mariana Surah dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal bagi anak, menantu, dan cucu kekasih. Juga dalam pergumulan sakitnya Bapak berkati beliau. Demikian juga Bapak Ferry Kaismetan dalam tanggung jawab dalam pekerjaan, terutama pelayanan sebagai ketua panitia, Bapak Albinus Rasi dan Bapak Fari Indira. Keluarga Fari Indira Rahel Korompis, Bapak berkati keluarga ini juga, Bapak Max Takaria dalam hari tua bersama dengan Ibu. Anak-anak kasih mereka yang terpisah jauh, Bapak berkati seluruh kehidupan keluarga ini.
Beri mereka kekuatan, kesehatan, beri sukacita, beri semangat, keyakinan iman yang terus bertumbuh dalam pengharapan akan pemulihan akan dunia ini ya Tuhan. Bersama dengan semua orang percaya dan jemaat-Mu ya Tuhan, kami berdoa berserah kepadamu. Karena kami tahu bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kami hanyalah tulang-tulang kering yang berserakan, yang sudah tidak berarti. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau menjadikan kami berarti dalam hidup ini. Dan lewat kasih-Mu juga ya Tuhan, ajarlah kami untuk menaruh pengharapan dalam iman, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang nyata, yang akan memulihkan setiap orang yang sakit, baik di jemaat-Mu maupun mereka yang terkena atau terinfeksi virus corona. 9.000 sekian orang saat ini yang berada di Indonesia yang terinfeksi, dan demikian juga ya Tuhan mereka yang Tuhan pulihkan dengan cukup luar biasa ya Tuhan, sehingga mencapai angka 1.000 lebih ya Tuhan. Dan mereka keluarga-keluarga yang berduka, yang Tuhan panggil saudara kasih kami ini Bapak, berkati keluarga yang ditinggalkan, berkati para medis, mereka bekerja, lindungi mereka. Tidak sedikit dari mereka yang harus terinfeksi dan harus menjadi korban ya Tuhan. Berkati dan lindungi mereka, berkati dan lindungi keluarga mereka. Berkati kehidupan jemaat-Mu, berkati pelayanan-Mu, berkati mereka yang dengan setia selalu mengucap syukur di tengah-tengah situasi sulit ini. Persembahan mereka menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Berdoa juga menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara ini. Bapak berkati, pimpin dan sertai ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini boleh keluar dari situasi yang sulit ini. Para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Wali Kota, bahkan sampai pemerintahan terendah sekalipun. Berkati seluruh gugus tugas penanganan COVID-19, Bapak berkati sehingga mereka juga boleh bekerja dengan ekstra. Berkati juga jemaat-Mu, beri hikmat dan kesadaran untuk mengikuti setiap anjuran pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua boleh kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Malam hari ini kami juga boleh Tuhan pimpin dan sertai dari pagi hingga malam ini, dan hendak kami istirahat. Sebelum istirahat Tuhan berkati kami, jaga pelihara kami, sertai kami ya Tuhan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Bangunkan kami di pagi hari dengan sukacita, lalu sempurnakan kehidupan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat-Mu dari malam hingga pagi nanti. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa.